Selamat pagi peserta didik kelas 7. Kita bertemu melalui video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membawakan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selamat mengikuti. Mari kita bahas materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan tentang rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyampaikan pendapat tentang rancangan dasar negara yang dikemukakan para tokoh nasional dengan cermat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang proses penetapan dasar negara, peserta didik mampu menyampaikan alur latar belakang penetapan dasar negara dengan benar. Kita bahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengulas proses perumusannya, kita awali dengan membahas terlebih dahulu mengenai BPUPKI, karena dalam proses sidang BPUPKI dibahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mengenai latar belakang pembentukan BPUPKI, Jepang terdesak oleh sekutu dan ingin memperoleh dukungan bangsa Indonesia dalam perang melawan sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Sumbi Chosake atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Tujuannya untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Berikutnya mengenai persidangan. BPUPKI mengadakan persidangan secara resmi 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI yang pertama, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidangnya menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Maka pada sidang pertama BPUPKI ini, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Antara lain, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dilakukan secara lisan, yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan sosial. Selain secara lisan, Mr. Muhammad Yamin juga mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua
kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang kedua, yaitu Mr. Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan juga yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Berikutnya, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 usulan itu kemudian diberi nama Pancasila. Masa reses, yaitu di mana BPUPKI tidak mengadakan sidang di antara sidang pertama dengan sidang kedua BPUPKI. Itu disebut masa reses. Pada masa reses ini, yaitu setelah persidangan pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil, yaitu panitia 8, yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Setelah sidang di Cosangiin atau Gedung Pancasila, panitia kecil mengadakan rapat kembali dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukukai. Terbentuklah panitia kecil 9 orang atau panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Tanggal 10 Juli dibahas mengenai wilayah negara, persiapan rancangan Undang-Undang Dasar, pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar, pembelaan tanah air, keuangan dan perekonomian. Selanjutnya, tanggal 11 Juli, panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat setuju isi preambul dijadikan atau diambilkan dari Piagam Jakarta. Tanggal 12 Juli, panitia perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 13 Juli, menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar, di mana bahasanya diperhalus. Tanggal 14 Juli, mendengarkan laporan panitia perancang hukum dasar setelah pemandangan umum
dan saran serta amandemen dari Abi Kusno. Sidang menerima bulat rancangan naskah proklamasi dan rancangan mukadimah. Tanggal 15 Juli 1945, acara pembahasan lanjutan rancangan Undang-Undang Dasar. Tanggal 16 Juli, menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Sehingga dengan begitu selesailah pekerjaan BPUPKI. Dilanjutkan tanggal 17 Juli, di mana tidak ada rapat, sehingga tidak ada notulen. Naskah diserahkan ke Bala Tentara Jepang dan juga untuk diarsip. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta kemudian mengalami perubahan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikian untuk materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa pada materi berikutnya dengan tema penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Salam Pancasila. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.